Shalom Elohim dan salam hormat buat ketiga pribadi ilahi yang telah turun ke dunia ini memakai wadah manusia. Rohnya Bapa Yahweh dalam Paeman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran dalam mempelai tercantik, terexcellent di hati Bapa Yahweh, Ibunda Fe Hamdani. Shalom Elohim dan salam sukacita juga buat para malaikat Tuhan, para saksi-saksi Tuhan dan semua anak-anak Tuhan yang dikasihi. Dalam video kali ini saya ingin beri kesaksian tentang mimpi saya pada beberapa hari yang lalu. Di dalam mimpi saya itu saya bersama teman-teman pelayanan saya ingin pergi bercuti ke sebuah pulau, dan pulau itu mempunyai rumah-rumah atas air. Dan ketika kami sampai ke tempat perkampungan rumah itu, kami mendapati banjir yang sangat teruk melanda kampung itu. Dan kami dimaklumkan orang kampung bahwa banjir itu tidak pernah surut-surut lagi. Dan untuk masuk ke perumahan yang kami sewa itu, kami haruslah masuk ke dalam air banjir itu untuk naik ke tempat jeti atau tangga yang telah disediakan. Dan saat itu saya tidak membawa barang keperluan lain, hanya pakaian sahaja karena keadaan banjir yang sangat teruk itu. Dan apabila kami diiring oleh pekerja yang homestay kami sewa itu, kami melihat homestay itu juga ditenggelami air. Kawasan bawah kulungnya sudah ditenggelami air dan lantainya juga basah. Tiba-tiba ada seorang pekerja homestay itu berkata, "Nah, ini untuk kamu," dia berkata kepada saya. Saya berasa heran karena saya tidak meminta semua itu. Dalamnya ada telur, minyak, dan barang makanan yang diperlukan. Apabila saya melihat teman-teman saya, mereka semua seperti ingin marah dan bersungut-sungut karena kejadian itu. Kenapa kejadian itu terjadi ketika kami berada di sana? Kenapa pekerja itu tidak memberitahu lebih awal keadaan pulau ini? Dan saat itu saya hanya diam, ingin marah pun tidak berguna juga. Saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, jika ini Engkau izinkan," saya berkata demikian, "biarlah air ini surut di tempat ini, agar kami tidak sia-siakan peluang yang ada." Lalu saya terus berdoa dan saya percaya. Apabila saya melihat ke sebelah kiri kanan saya, air mulai surut. Dan saya melihat masih ada teman-teman yang bersungut-sungut. Saya memberitahu kepada mereka, "Mari kita berdoa, bersatu dalam doa, agar air itu cepat surut." Lalu apabila saya menoleh ke arah mereka semua sudah turun ke bawah. Air sudah surut dengan laju sekali. Mereka semua turun ke bawah dan saya terus memuji Tuhan di atas sahaja. Dan saya melihat langit sangat cerah, semakin lama semakin cerah. Dan saya melihat ada satu sosok tubuh lelaki yang seperti sedang bekerja di awan-awan. Dan apabila saya ingin memberitahu teman-teman saya terdiam karena melihat mereka di bawah semua bersatu dalam puji-pujian, memuji Tuhan kita Yesus Kristus tanpa henti. Dan seperti nyanyian-nyanyian yang nyaring sekali. Dan ketika itu saya melihat di awan ada satu bentuk burung Raja Wali yang sangat besar sekali, dan muncul cahaya warna emas seperti berapi-api, membentuk burung seperti seekor burung Raja Wali dengan sayap yang lebar sekali. Setiap kali dia menebarkan dan mengipas sayapnya itu, dia mengeringkan kawasan itu dengan cepat. Dan semakin cerah matahari, semakin cepatlah kering tempat itu. Dan juga angin juga bertiup dengan kuat. Kami semua memperhatikan kejadian itu dan tidak berhenti untuk memuji Tuhan. Kami terus-menerus memuji Tuhan dengan suara yang lebih nyaring. Dan tidak lama kemudian ada 2 orang penduduk dari kampung itu datang ke tempat kami. Dan dia bertanya kepada kami, "Siapakah kalian ini? Dari manakah kalian datang? Apakah yang sedang kalian lakukan? Nyanyian yang kamu nyanyikan dapat menyentuh hati kami di sini." Kemudian temannya seorang itu menangis mendengarkan puji-pujian itu. Dan setelah kami selesai memuji, menyembah Tuhan dan berdoa, dan seorang daripada penduduk kampung itu dengan menangis, dia datang mencari gembala kami dan berkata, "Bolehkah saya dibaptis dalam agama kamu?" Lalu gembala kami berkata, "Kenapa?" Dan orang itu menjawab, "Saya sangat terharu dengan kuasa dan puji-pujian yang kamu nyanyikan pada Tuhan kamu. Kamu mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Karena tempat ini sudah banjir berhari-hari tidak pernah surut, malah makin naik airnya. Tetapi setelah kedatangan kamu, tahukah kamu pujian kamu itu dapat didengar seluruh kampung ini, meskipun kamu berada jauh dari mereka. Nyanyian kamu itu telah sampai ke tempat alam yang telah menghentikan hujan dan mengeringkan pulau ini." Lalu saat itu kami semua keheranan dan berasa sukacita karena orang lain juga dapat merasakan kuasa Tuhan itu. Lalu saat itu saya terbangun dari tidur dan saya bertanya pada Tuhan, apakah maksud mimpi saya itu? Karena saya tidak pernah bermimpi demikian. Dan saya percaya setiap mimpi yang diberikan oleh Roh Kudus pasti diberikan peneguhan.
Lalu apabila saya berdoa berpuasa beberapa hari untuk minta peneguhan daripada Tuhan, dan suaranya berkata seperti ini, doa orang benar besar kuasanya. Dan apabila kita bersatu dalam doa, apabila kita memuji memuliakan Tuhan bersungguh-sungguh, pastilah Allah itu mendengarkan kita. Dan juga di dalam perbuatan kita itu, dalam permintaan kita itu, kehendak Allah yang terjadi, yaitu agar Dia kuasanya dapat diperlihatkan kepada dunia ini. Melalui perbuatan kita bersungguh-sungguh mengimani Tuhan, orang lain juga dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Lalu saya diberikan peneguhan firman di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 hingga 16. Semoga semua yang mendengarnya diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Biarlah nama Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja segala Raja. Amin.